Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, saat ini tim kami sedang akan menawarkan sebuah produk baru. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari tim kami. Sebagai saya sendiri, Cecilia Syaloho, ada Teresia Nahtali, Lufan Sihite, Tobias Simanung Khalid, Thomas Manik, Fania Tarigan, Gilbert Jonathan, Willy Sijabat, dan Brigita Julia. Kami dari SMA Unggul lagu Boti, Toba Samosir, Sumatera Utara. Nah, giliran gue yang jelasin. Gini, kalian tau gak sih salah satu masalah terbesar di dunia ini? Apa? Enggak, salah. Jadi, masalah terbesar di dunia ini adalah, nih gue kasih tau, yaitu masalah sampah plastik. Kenapa sih? Susah banget. Ya iya dong, dari pemakaian plastik ini banyak sekali yang rugi. Nggak cuma kita. Kita nggak rugi, kita untung. Kita tengok aja nanti ke depannya. Nih ya, yang rugi siapa aja. Kalian lihat, kalau misalnya kita menggunakan plastik berlebihan. Nggak cuma kita yang rugi. Tengok tuh laut, kita mau liburan, ketemu sampah. Siapa yang pernah liburan ke Danau Toba? Ketemu apa yang di danau? Bukan nemu ikan, namanya sampah plastik, nemu sampah botol, nih kayak gitu di pantai. Kalian pantai Bubul jumpanya apa? Jumpanya sampah. Kalian mau kita terus-terusan seperti itu? Bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak lingkungan. Karena mereka itu sulit terurai. Mereka membutuhkan ribuan tahun untuk terurai. Nah, kenapa sih dan gimana kita mengatasinya? Ya kita harus menggunakan alternatif lain. Kita nggak boleh pakai plastik lagi. Toh kita pakai plastik apa? Untuk beli gorengan, beli minum. Nggak penting. Kita punya botol minum kok di rumah. Kenapa nggak langsung? Kenapa harus pakai botol yang sekali pakai? Kita juga punya tas nih untuk beli belanja. Kenapa harus pakai plastik? Kasian banyak sekali korban-korban binatang yang di laut yang merupakan korban dari sampah plastik. Lingkungan hidup mereka itu terusak dan juga mereka seringkali terjebak dalam sampah plastik. Misalnya pipet, kita tahu kasus penguin yang banyak mati karena pipet yang kecil itu tertelan. Untuk itu kami membawa suatu solusi agar kita dapat berdampak pada lingkungan kita juga. Masa kita pakai mereka sebebasnya, mereka nggak bisa merasakan dampak positif dari kita? Masa kita hanya bisa merusak mereka? Kita harus menyelamatkan bumi kita. Tahu nggak sih gimana cara nyelamatin buminya? Nggak tahu ya. Masa nggak mau tahu sih? Nah, di sini kami ada untuk menyelamatkan bumi. Kalau misalnya ada sesuatu yang bisa kita pakai berulang, kenapa kita harus memakainya hanya sekali? Untuk itu kami hadir dengan suatu produk, yaitu, ada yang tahu apa? Yap, ini merupakan solusinya. Ini akan menyelesaikan masalah kita. Dengan satu langkah ini, kita dapat mengurangi sampah plastik. Nggak tahu ya apa ya? Kepo? Ya, belum ada gue kasih tahu. Jawabannya adalah, tote bag. Yang bisa kita gunakan untuk berpergian, jalan-jalan, belanja, dan banyak kepentingan lainnya. Kenapa harus tote bag? Apa untungnya tote bag untuk membuat dunia yang lebih sustainable? Tote bag memiliki beberapa keunggulan, yaitu bisa dipakai berulang-ulang. Itu yang paling utama. Karena bisa dipakai berulang-ulang, kita tidak perlu membuangnya setiap kali kita berbelanja, dan itu membuat kita menjadi ramah lingkungan. Nah, selain aspek ramah lingkungannya, kami juga memikirkan Anda, para konsumer kami, sehingga kami menyatakan bahwa tote bag ini adalah barang-barang yang stylish, dan karena bisa dipakai berulang, tentunya kualitas bahannya bagus, yang tidak sekali pakai langsung rusak. Nah, ada juga kekhususan dari tote bag kami. Selain desain-desain yang kami buat sendiri, seperti yang ada di sini, Anda juga bisa merequest desain Anda sendiri yang akan direalisasikan oleh seorang desainer dari tim kami. Dan juga kami memberi juga hal-hal di dalam tote bag-nya, seperti phone case, seperti stiker dan lain-lain,
untuk bisa lebih stylish dan membuat produk yang ramah lingkungan dan menarik perhatian banyak orang. Selanjutnya, untuk mengetahui jenis usaha ini, apakah usaha ini usaha mikro, usaha kecil, menengah, atau besar, kita perlu meninjau dari beberapa aspek. Aspek pertamanya adalah jumlah karyawan. Dalam usaha tote bag kami ini, kami mempekerjakan karyawan sejumlah anggota kelompok kami, yaitu 9 orang karyawan yang terdiri atas 4 orang admin yang bertugas untuk berhubungan langsung dengan konsumen, mendata pesanan konsumen, dan sekaligus sebagai customer care. Lalu 1 orang manajer sebagai wajah usaha kami di pabrik. Selain itu juga manajer adalah yang memanage, mengatur, dan memantau jalannya usaha. Jadi semua karyawan dalam usaha ini tuh memberikan laporan pertanggungjawaban tim masing-masing ke manajer. Lalu 2 orang di bagian stok barang yang bertugas untuk memesan barang ke supplier, mendata barang setiap masuk per batch-nya, dan mendata barang juga setiap minggunya berdasarkan laporan pesanan konsumen dari tim admin. Dan yang terakhir itu 2 orang di bagian pemasaran yang bertugas mempersiapkan feeds yang nantinya feeds ini tuh bakal di-upload ke e-commerce ataupun media sosial. Tentunya dengan desain yang membuat orang tertarik untuk lihat produk kami. Nah, bagian pemasaran ini juga akan berhubungan ke influencer, juga akan mempertimbangkan untuk endorse barang ataupun paid promosi berbayar ke influencer tertentu. Nah, bagian pemasaran ini juga berurusan jika suatu saat tim kami ini memutuskan untuk ikut dalam sebuah event atau bazar. Nah, selain meninjau dari jumlah karyawan, kami juga akan meninjau dari penghasilan kami per tahunnya. Yang pertama itu biaya operasional. Nah, biaya operasional ini mencakup yang pertama biaya data. Karena penjualan kami sistem online, kami akan mendanai per orangnya 50.000. Maka per bulannya akan dikeluarkan 450.000. Dan yang kedua mencakup tentang biaya pemasaran. Kami akan menggunakan jasa influencer untuk endorse dan paid promote. Nah, di sini kami akan alokasikan 150.000. Maka untuk per bulannya 600.000 rupiah. Dan untuk 1 tahunnya itu kami keluarkan 7.200.000 rupiah. Nah, untuk biaya produksi sendiri, kami menggunakan sistem dropship. Kami akan stok barang kami 3 tahap. Yang pertama itu bulan pertama sampai bulan keempat 500 barang, bulan kelima sampai bulan ke-8 1000 barang, bulan ke-9 sampai 12 bulan ke-12 1.500 barang. Maka akan didapatkan 3.000 barang, maka 15.000 per piecesnya dikali 3.000 maka didapatkan 45 juta. Yang ketiga, biaya pengiriman 1.500.000 ini dapatkan dari pengirimannya itu akan dilakukan 3 tahap. Dalam satu tahapnya 500.000 rupiah. Maka untuk 1 tahunnya itu 1.500.000 rupiah. Nah, untuk biaya karyawan sendiri, untuk karyawan kami akan menggaji sebesar 200.000 per bulan. Maka untuk 1 tahunnya 21.600.000 rupiah. Maka total untuk 4 biaya ini didapatkan 75.300.000 rupiah. Nah, HPP per pieces itu 25.100 rupiah. Itu didapatkan dari 75.300.000 rupiah dibagi dengan 3.000 pieces. Nah, kami di sini akan meraup laba sebesar 5.000 per piecesnya. Maka untuk harga jual kami 30.100 rupiah per pieces. Maka penghasilan per tahun bersih kami ini kami dapatkanlah 15 juta rupiah. Nah, 15 juta rupiah ini jika kami konversikan ke dolar didapatkan 10.014 dolar rupiah. Nah, berarti pendapatan kami ini lebih kecil dari 100.000 dolar. Maka kesimpulannya, pertama, jumlah karyawan kami ini 9 orang, maka lebih kecil dari 10 orang. Yang kedua, pendapatan kami setahun sendiri adalah 10.014 dolar rupiah. Maka lebih kecil dari 100.000 dolar. Nah, untuk kepemilikan aset, kami tidak memilikinya karena usaha kami ini online serta kami berperan sebagai dropship, maka kami tidak memiliki aset.
Maka usaha kami ini kami golongkan sebagai usaha mikro. Nah, perusahaan kami juga memberikan etika bisnis yang baik untuk konsumen maupun produsen lain. Nah, yang pertama itu untuk konsumen. Untuk konsumen yang terhormat, masih belum yakin mau beli produk kami. Produk buatan kami kualitasnya sesuai dengan harga. Lifespan-nya juga panjang, materialnya juga kuat, jadi nggak usah takut belinya. Maksudnya lifespan di sini itu harapan produk kami itu dapat bertahan itu panjang dibanding produk yang lain. Materialnya juga dibuat berdasarkan bahan khusus yang menggunakan gabungan dari plastik dan bahan dari tumbuhan. Nah, kemudian yang selanjutnya, walaupun kami menyediakan jasa antar yang terjangkau, produk kami pasti sampai dengan maksimal tanpa ada kerusakan seperti lecet ataupun yang lainnya. Menghemat plastik juga masih kurang. Tenang. Produksi kami juga menggunakan alat-alat dan mesin yang ramah lingkungan. Dengan begini, kami dapat mengurangi polusi maupun kerusakan alam yang dapat diakibatkan oleh penggunaan mesin yang kurang efektif. Nah, selanjutnya dampak aktif. Dampak aktif yang dapat kami lakukan untuk semakin memberikan dampak positif bagi lingkungan dan konsumen tentunya. Yang pertama, sebagai ganti plastik yang saya ceritakan tadi, kami memakai polimer hasil daur ulang plastik bekas sebagai bahan penguat tote bag. Nah, bahan tote bag kami itu kan kanvas. Jadi kalau memang cuma kanvas doang, bakalan kurang kuat. Untuk menguatkannya kami juga butuh polimer gitu, supaya produknya semakin tahan lama. Nah, kalau gitu, dengan adanya plastik, berarti produk ini nggak ramah lingkungan dong. Tenang. Jadi, polimer ini sudah diproses supaya kalau misalnya tasnya memang sudah nggak bisa digunakan lagi, kalau misalnya ditanam ke tanah, polimer yang ada di dalam tas ini dapat diproses dengan mudah oleh mikroorganisme di alam. Nah, kalau gitu karena bahan kami diperoleh dari pohon, rusak dong kalau gitu hutan dan sebagainya. Nah, kalau itu juga aman. Bagi gantinya, kami tanam 2 kali lipat. Ini bukan janji palsu, karena kami juga terkadang akan memberikan dokumentasinya. Selanjutnya dari Nah, untuk semakin meyakinkan, pertanda untuk sesama produsen. Untuk sobat sesama produsen, kami datang dengan damai dong. Apa aja keunggulan kami dari produk ini dan perusahaan kami nggak plagiat, apalagi kopas. Desain kami default. Tote bag kami adalah murni dari kami sendiri, tapi ada pilihan custom bagi yang berminat. Nah, jadi bagi produsen kami yang berminat, kami menyediakan pilihan custom. Kami tidak meniru produk-produk dari para pesaing kami. Dan berikutnya, harga yang kami tetapkan di pasar tidak merusak keseimbangan pasar. Harga yang kami tetapkan sesuai dengan kebutuhan target pasar kami loh, jadi nggak akan mengganggu. Dan tentunya kita pasti harus bersaing sehat. Nah, yang terakhir, cara kami bersaing sehat itu, kami tidak akan menjatuhkan atau merusak nama perusahaan lain, ataupun memakai cara kotor lainnya. Kami tidak akan menjatuhkan perusahaan lain. Kami bersaing sehat, dan juga pasti yang bersaing sehat itu akan menunjukkan keunggulannya masing-masing. Selanjutnya, kami akan menjelaskan jenis usaha yang akan kami lakukan. Jenis usaha yang kami lakukan ini merupakan usaha domestik, yang dimana target pasar kami itu ialah warga lokal ataupun warga Indonesia. Jadi nanti usaha kami ini akan berkembang mulai dari Medan, dan kami akan menggunakan teknik promosi hingga nanti sampai kepada seluruh Indonesia. Nah, usaha yang kami rencanakan pun bila memungkinkan, kami akan melebarkan kiprah usaha kami sampai ke luar negeri dan berkembang menjadi perusahaan multinasional dengan cara bekerja sama dengan
perusahaan lainnya seperti Carrefour dan lainnya. Sekarang tunggu apa lagi? Beli tas Anda hari ini dan mari kita bersama mengurangi polusi di dunia dari sampah plastik.